Adapun tentang nahi, pada pekan yang lalu kita telah membahas terkait dengan amr dan pembahasannya, yaitu tentang masail terkait dengan amr. Begitu juga kita telah membahas atau menyinggung terkait dengan nahi. Bahwasanya nahi dalam bahasa diartikan sebagai al-man'u, dan definisi nahi ini lawan daripada definisi amr. Kalau kita definisikan amr sebagai istid'a'u al-fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub, kita definisikan nahi ini dengan istid'a'u at-tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabili al-wujub. Sebagaimana yang telah lewat. Lalu beliau mengatakan bahwasanya nahi al-mutlaq ini menunjukkan kepada fasad al-manhiyi anhu, yaitu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Jadi ketika syara' melarang kita melakukan sesuatu, maka kalau kita lakukan itu menunjukkan bahwasanya sesuatu itu menjadi tidak sah atau menjadi fasid. Dan kita juga kemarin telah menjelaskan bahwasanya an-nahyul mutlaq yaqtadi fasad al-manhi anhu, itu masuk dalam ibadah, begitu juga masuk dalam muamalat. Masuk dalam hal ibadah bisa karena zatnya, kalau seperti yang disebutkan oleh Mahalli, sawa'un anuhiya anha li'ainiha, kata beliau, yaitu zatnya, kasalatil haidhi wa sawmiha, seperti salat orang yang haid atau dan puasa orang yang haid, atau karena ada perkara yang senantiasa membersamainya, yaitu perkara yang selalu membersamai ibadah itu. Bisa bentuknya rukun, bisa juga bentuknya syarat. Misal contoh, kasawmi yaumin nahri. Saum dengan waktu itu kan sesuatu yang berbeda. Yang puasa ya puasa, punya bentuk sendiri, tapi hari atau waktu itu adalah sesuatu yang terus mengiringi puasa itu. Sehingga tidak mungkin seseorang melakukan ibadah tanpa waktu atau tanpa tempat. Nah, sekarang waktu, yaitu hari tasyrik ini atau hari Id ini, merupakan waktu di mana dilarang orang melakukan puasa. Jadi kalau ada orang melakukan puasa di hari tersebut, maka puasanya dianggap batil. Kenapa? Karena dijatuhkan kepada waktu yang dilarang. Dan waktu tersebut adalah perkara yang pasti akan membersamai namanya perbuatan ini, yaitu puasa ini. Tidak mungkin kita melakukan di luar dimensi waktu. Nggak mungkin. Oleh karenanya, tidak sah pelaksanaan ibadah puasa tersebut ketika dilakukan di waktu yang terlarang. Begitu juga sholat di waktu-waktu yang dimakruhkan. Karena sholat juga butuh waktu. Tidak mungkin dipisahkan dari waktu. Artinya, waktu itu kan merupakan syarat daripada sholat itu sendiri. Butuh waktu. Jadi sesuatu yang ada di luar daripada hakikat sholat itu sendiri. Sehingga tidak heran jika
Al-Mahalli mengatakan, jadi an-nahyul mutlaq yaqtadhi fasad al-manhi anhu fil ibadat, bisa karena sebab zatnya, bisa karena sebab karena ada perkara yang lain yang bersifat lazim ini. Kemudian beliau mengatakan wa fil muamalat, juga katanya kaidah an-nahyul mutlaq juga masuk dalam ranah muamalat. Ini bisa karena akadnya sendiri, akad itu sendiri memang tidak diterima oleh syara secara asas gitu. Seperti bai'ul hasa. Bai'ul hasa antum tahu lah, orang beli pakaian atau beli apa dengan dilempar, maka lemparan mana yang kena, maka wajib seseorang untuk mengambilnya, harus membelinya. Padahal mungkin dia tidak ingin hal tersebut. Nah, ini dilarang dalam syarat. Atau kata beliau li amrin dakhilin fiha. Ini sebenarnya Al-Mahalli mengikuti apa yang disebutkan oleh Subki dalam Jam'il Jawami'nya. Bisa juga katanya karena ada faktor internal di dalam muamalat itu sendiri. Maksudnya adalah dia bagian daripada muamalat itu. Atau juz'un, bahkan ada yang menafsirkan itu adalah sama dengan yang pertama, yaitu ainul aqdi atau zatuhu katanya. Seperti bai'ul malaqih katanya. Jadi jual beli yang ada dalam perut induknya. Nah, ini juga dilarang. Atau karena sebab ada faktor eksternal. Nah, ini tidak lepas dari dua kondisi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Mahalli. Faktor eksternal ini ada yang senantiasa melazimi akad tersebut seperti halnya syarat fi bai'i dirham bidirhamain katanya. Ini merupakan syarat. Anda boleh minjem pada saya 1 dirham tapi dengan syarat dibayar 2 dirham. Jadi ini syarat yang merupakan faktor eksternal, tapi karena dia sebagai syarat maka dia akan terus mengikuti atau melazimi lah membersamai akadnya ini. Nah, ini kemudian yang kedua kata beliau ada faktor eksternal tapi dia tidak harus melazimi akad tersebut. Contohnya katanya wudhu dengan air yang di yang bukan haknya, berwudu dengan air yang bukan haknya. Nah, ini mungkin katanya berwudu tidak mesti katanya dengan air yang bukan haknya, bisa saja dengan air lain. Begitu juga jual beli ketika azan Jumat, itu juga tidak mesti katanya. Bisa saja disibukkan seseorang dengan hal lain selain transaksi. Seperti mungkin tidur-tiduran atau ngobrol dan seterusnya. Oleh karenanya beliau mengatakan dia faktor eksternal cuman tidak melazimi akad tersebut atau al-fi'il yang dilarang. Nah, gitu. Lalu beliau menjelaskan setelahnya wataridu. Kenapa saya ulangi penjelasan terkait dengan nahi, karena kemarin sepertinya ada yang ingin dijelaskan kembali. Oleh karena saya ulangi kembali terkait dengan nahi ini yang seharusnya kita masuk sekarang ke bab wataridu ay tujadu. Jadi makna al-wurud yaitu tujad, ada. Sighatul amri wal muradu bihi ay bil amri al-ibahatu kama taqaddama aw at-tahdidu. Lalu beliau sekarang setelah menjelaskan tentang amr, kemudian tentang nahi, seharusnya layaknya beliau menyempurnakan makna amr ini dalam satu pembahasan. Tidak usah dipotong dengan makna nahi. Sedangkan mayoritas usuliyin membahas makna amr ini
bersambung dengan bab amr itu sendiri. Tapi Imam Haramain di sini memisahkan pembahasan tentang makna amr ini dengan bab amr itu sendiri setelah penjelasan nahi. وترد أي توجد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم. Kata beliau di antara makna amr, katanya, sighatul amri ini dan dimaksudkan terkadang dengan amr itu adalah al-ibahah. Sebagaimana yang telah antum atau sebagaimana yang telah beliau sebutkan sebelumnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltum fastadu, misalkan. Atau tahdid, kata beliau, yaitu ancaman. I'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Lakukan apa yang kamu mau. Nah, ini ancaman. Seolah seperti bahasa kita mengatakan kepada anak kita nih yang suka, misalkan dia suka naik-naik. Kita khawatir dia jatuh, misalkan. Maka kita katakan padanya, sudah kita kasih tahu berulang namun tidak didengar, maka kita katakan terserahlah. Naik aja sih. Itu bukan sebagai bentuk perintah untuk dia naik, akan tetapi itu sebagai bentuk ancaman. Khawatir loh kalau nanti kenapa-napa. Aw taswiyah, kata beliau, fasbiru aw la tasbiru. Jadi makna amr itu kadang juga maksudnya adalah taswiyah, sama saja. Anda sabar atau enggak sabar. Di neraka ini enggak ada gunanya. Bersabar sakit. Enggak bersabar juga sama. Awit takwin, membentuk. Seperti firman Allah, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian sebagai sebagai monyet. Dan al, al Imam Al-Mahalli atau Imam Haramain rahimahullah Afwan, ini kok ada pengumuman bahwasanya waktu Anda tinggal 10 menit lagi. Mungkin admin bisa menjelaskan. Baik. Lalu sebenarnya makna amr ini sebagaimana disebutkan oleh Subki, kalau kita baca Jam'ul Jawami, itu kurang lebih ada 27 atau 26 dia sebutkan makna amr. Bayangkan. Bahkan di antara makna amr kan tadi sudah kita tahu, dia kan di antaranya makna adalah wajib, di antaranya maknanya adalah mandu, di antara maknanya adalah ibahah. Ini saja sudah 3, tahdid 4, kemudian taswiyah sudah 5, kemudian takwin sudah 6. Belum lagi maknanya adalah imtinan, yaitu anugerah, sebagai bentuk anugerah. Kadang juga digunakan sebagai makna irsyad. Seperti misalkan kita katakan kulu mimma razaqakumullah, ini imtinan. Tapi kalau dalam dalam bentuk irsyad, misalkan tunjuk atau wastashidu syahidaini mir rijalikum. Bahkan digunakan juga untuk makna ihtiqar, untuk ngejek lah ya, atau taskhir dan seterusnya. Bisa antum baca dalam kitab Jam'ul Jawami' di Subki. Lalu setelah beliau menjelaskan secara singkat terkait dengan makna amr, lalu beliau masuk pada pembahasan am sekarang. Al-am itu sifat untuk lafaz. Wa ammal am seperti yang antum ketahui secara bahasa, itu diambil kata amma ya'um, umuman, yang artinya kathrah atau syumul. Itulah yang dinamakan sebagai am itu sendiri. Banyak atau juga mencakup secara komprehensif, itu dinamakan sebagai am. Fahuwa ma'amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin.
yaitu yang mencakup dua hal atau lebih tanpa ada batasan. Jadi ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Sepertinya min ghairi hasrin ini tambahan daripada Imam Al-Mahalli. Adapun definisi yang dikemukakan oleh Imam Haramain, ma'amma syai'aini fasa'idan. Bagaimana dengan isim adad, yaitu isim angka. Itu kan lebih daripada, misalkan kita katakan 3, itu lebih daripada 2. Berarti dia termasuk am dong. Atau kita katakan alf, berarti dia am dong, karena dia mencakup 2 atau lebih. Namun karena ada qaid yang lain, atau batasan yang lain, yaitu min ghairi hasrin, sehingga isim adad ini keluar daripada definisi am itu sendiri. Jadi seperti halnya musanna, itu kan terbatas pada 2 hal. Begitu juga misalkan jamak yang enggak muhalla bil al, misalkan tidak diiringi oleh lamut ta'rif, maka dia tidak dinamakan sebagai am. Jadi kalau kita lihat misalkan ada orang mengatakan ra'aitu rijalan. Nah, rijalan itu tidak masuk dalam kategori am. Kenapa? Karena dia nggak mu'arraf bi al-al. Nggak ada dalam ta'rif di sana. Karena dia juga nakirah fi siyaqi al-itsbat. Jadi angka minimal yaitu 3. Jadi cukup ketika orang berkata itu rijalan, maksudnya adalah angka minimal yaitu 3 saja atau terbatas. Namun ketika kita katakan ar-rijalu, maka cakupannya kepada jenis laki-laki itu tidak terbatas. Jadi tambahan qaid min ghairi hasrin ini penting untuk mengeluarkan yang namanya isim adad. Yang seperti kita sebutkan tadi, yaitu 10, 20, atau 5, dan seterusnya sampai triliunan. Nah, itu masih sekalipun banyak, akan tetapi dia mahsur, terbatas. Kalau sebagian ulama lain menambahkan dengan sebutan daf'atan wahidah, katanya. Ini untuk menghindari yang namanya mushtarak. Jadi untuk menghindari yang namanya mushtarak. Jadi lafal am ini diambil dari kata min qawlihi amamtu Zaidan wa Amran bil ata'i wa amamtu jami'an nasi bil ata'i ay syamaltuhum bihi. Fafil ami syumulun, kata beliau. Jadi kata am ini diambil kata amamtu Zaidan wa Amran bil ata'. Ay syamaltuhum bihi. Itu maksudnya adalah mencakup mereka dengan pemberian atau dengan hadiah atau dan seterusnya. Nah, ini makna umum ini bisa dalam bentuk hissi, bisa juga dalam bentuk maknawi. Lalu beliau setelah menjelaskan tentang makna am secara istilah dan secara bahasa, lalu beliau menjelaskan bahwasanya am juga memiliki lafal tertentu yang menunjukkan kepada makna am. Namun beliau di sini cuma menjelaskan sekitar 4 jenis saja. Yang sebenarnya kalau antum merujuk kitab Al-Iqdul Manzum punyanya Qarafi, ini khusus untuk membahas tentang lafal umum dan khusus. Jadi ada 2 jilid. Jadi lafal yang menunjukkan kepada makna am itu, kalau dalam madhab Hanafi, sedikit masuk madhab Hanafi, ia bedakan antara lafal secara langsung menunjukkan pada makna am, ada yang secara maknawi. Jadi ada yang lafzi,
menunjukkan kepada makna am, ada yang menunjukkan kepada makna am dengan maknawi. Contoh lafzi misalkan seperti ini. Al-ism al-mu'arraf bil alif wal lam. Nah, ini menunjukkan kepada makna am itu dengan lafal. Nahwu innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Syahidnya di sini adalah kalimat insan muhalla bil al dengan lam ta'rif di sini. Jadi insan ini jamaknya bisa nas. Nah, ini ismul jins. Ketika dia disandingkan dengan alim ta'rif, maka dia menunjukkan kepada makna umum. Kemudian beliau mengatakan wasmul jam'i al-mu'arrafu bil lam, kata beliau. Isim jamak yang mu'arraf dengan lam. Contohnya nahwu faqtulul musyrikin. Syahidnya adalah alif lam dalam lafal musyrikin. Faqtulu al musyrikin. Berarti maksudnya adalah seluruh jami' al musyrikin. Tapi apakah iya seluruh jami' al musyrikin harus dibunuh? Nah, tidak juga. Tapi maksudnya di sini sekalipun am lafalnya, tetapi orang yang keluar di sana beberapa jenis yang lain seperti musyrikin, tapi dia melakukan sulh misalkan, atau muahadah perjanjian, atau sulh perdamaian. Nah, tidak mungkin mereka masuk dalam kategori ayat ini. Karena jadi jangan orang kemudian berdalil ini ayat am, berarti mencakup seluruhnya, baik dia adalah orang yang melakukan perjanjian, orang yang melakukan perdamaian, maupun orang yang memerangi kita. Tidak, kita katakan musyrikin di sini terbatas kepada